Teman-teman sekalian, di sesi yang lalu kita telah membahas tentang ciri-ciri ruh yang sakit, ruh yang sehat. Sekarang kita akan membahas tentang ruh secara spesifik, yang dimana ruh terbagi menjadi 3, akal, jiwa, dan nafsu. Spesifik kita akan membahas bagaimana akal yang sakit, gimana akal yang sehat, bagaimana ruh yang sakit, bagaimana ruh yang sehat, dan bagaimana nafsu yang sakit dan bagaimana nafsu yang sehat. Teman-teman, ketika kita memiliki akal dan akal kita itu sehat, tentu dalam memikirkan sesuatu, melangkah, itu tidak akan terjadi masalah, tidak problem. Tetapi ketika akal kita sakit, maka akan menjadi problem. Misal, di dapur terjadi kebakaran, maka akal kita langsung akan berpikir bagaimana memadamkan api. Memadamkan api, akal kita berpikir bagaimana menyiram api itu dengan air. Tetapi karena akal kita kurang referensi mana bedanya minyak tanah dan mana bedanya air, ketika melihat di dapur itu kok cairan bening, padahal itu minyak tanah, otak kita berpikir itu air, terus kemudian kita siram. Yang terjadi apa? Yang terjadi kebakaran tidak padam, malah semakin besar. Karena apa? Otak kita salah berpikir karena kurang referensi. Tetapi ketika otak kita sehat, punya referensi yang baik, tentu akan mudah memadamkan kebakaran itu. Yang kedua, ketika jiwa kita sakit, maka juga akan menimbulkan masalah. Contoh, ketika suatu hari kita melihat seseorang memiliki nikmat, ketika kita melihat tetangga beli mobil misalnya, bagaimana gejolak jiwa kita tuh? Kalau jiwa yang sakit, maka akan muncul yang namanya iri, akan muncul yang namanya dengki, akan muncul yang namanya hasad. Sehingga kita akan melakukan hal-hal yang nanti akan mencelakakan tetangga kita, atau minimal akan berbalik kepada diri kita. Misal tetangga beli motor, jiwa kita panas gitu ya. Seminggu kemudian motornya dijual, lega gitu. Ternyata tukar tambah jadi mobil. Wah, mendidih perasaan kita, betul ya? Nah, terus kemudian seminggu kemudian mobilnya dijual. Oh, kita tenang lagi, alhamdulillah, tetangga kita mobilnya dijual. Ternyata beberapa waktu kemudian beli mobil baru terus bangun rumah, meninggal. Jadi meninggalnya karena tetangga bangun rumah. Itu contoh jiwa yang sakit. Tapi kalau jiwa yang baik akan sebaliknya. Alhamdulillah tetangga beli mobil. Kalau kita punya mobil, bagaimana bisa berbagi dengan orang lain. Jadi jiwa yang sakit itu akan cenderung kepada maksiat, dan jiwa yang sehat itu akan cenderung kepada sesuatu yang baik. Bagaimana dengan nafsu? Nafsu yang baik itu akan cenderung kepada hal-hal yang baik. Contoh, misal nafsu berhubungan misalnya. Maka seseorang yang nafsunya itu sehat, maka dia akan berpikir untuk menikah, berhubungan dengan istri, memiliki anak, dan seterusnya. Tetapi ketika nafsunya itu buruk atau nafsunya itu sakit, maka dia akan cenderung untuk menjalin hubungan gelap, kumpul kebo, selingkuh, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, kita cross check kepada diri kita sendiri nih, secara 3 unsur tadi: akal, jiwa, dan nafsu. Mana yang sakit kalau sakit, dan mana yang sehat kalau sehat. Kemudian kita perbaiki, kemudian kita sehatkan, dan kita tambah lagi sehatnya, sehingga insya Allah jiwa kita akan menjadi fresh dan menghilangkan penyakit anxieties kita.